Yo, selamat malam. Kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas soal MotoGP Aragon dan ya, gua kira MotoGP Aragon bakalan menjadi salah satu balapan yang boring. Ternyata menjadi balapan yang paling lucu yang pernah gua tonton di MotoGP 2021 ini. Tuh, ya. Oke, gue ngucapin selamat congratulations buat Francesco Bagnaia yang memenangkan MotoGP Aragon untuk pertama kalinya di kelas tertinggi yakni kelas MotoGP beserta dengan kemenangan bagi para pebalap Italia 250 ya kalau nggak salah tadi ya. Buat Ducati juga gue ngucapin congratulations lah ya. Kenapa? Karena setelah 10 tahun nggak menang ya. Terakhir kali menang kan di tahun 2010 lewat Casey Stoner. Wah, gila paras ini kado manis buat Ducati dan Pecco Bagnaia berhasil meraih kemenangan di MotoGP Aragon. Oh ya, jadi prediksi gua ya di video gua sebelumnya itu gatot banget ya karena tadi siang pas kuliah juga gua sama Kang Dayat sudah apa namanya sudah ngebahas lagi titik mana aja sih yang kira-kira bakalan menjadi salah satu yang paling mungkin ya kan, dan memang terbukti Ducati memang jauh lebih unggul di sektor terakhir karena gue menyebut bahwa Ducati bakalan unggul di sektor terakhir, di sektor 3 sektor terakhir itu makanan empuk banget buat Ducati. Terus di sektor 1 sama 2 kemungkinan itu lebih dominan ke Suzuki atau Honda dan itu terbukti ya. Oke, kita langsung mulai dari starting gridnya. Yang pertama itu ada Pecco Bagnaia, terus diikuti Jack Miller sama si ini siapa Fabio Quartararo. Pas start juga Quartararo sebenarnya ya langsung drop perform gitu kalau gue bilang, dan terus setelah itu Pecco melakukan start cukup bagus ya. Dia nggak sama sekali nggak kejambas sama Jack Miller. Terus setelah itu Marquez mulai naik perlahan perlahan mulai naik dia, diikuti oleh Quartararo, terus ada siapa, Joan Mir, Alex Espargaro juga, Alex Espargaro terus Joan Mir, diikuti oleh pembalap tersebut dan terbukti akhirnya agak sedikit menurun nih si Fabio Quartararo semakin ke belakang. Terus akhirnya ya si Marquez berhasil mengovertake si Jack Miller, dan di tikungan pertama pas pas usai start, dan di sana gue lihat bahwa Marquez mungkin bisa lah untuk meraih kemenangan di sini. Selain selain prediksi gue yang di video gue yang sebelumnya, gue juga menyebutkan bahwa Marquez kemungkinan nggak bakalan bisa lah gitu. Tapi tadi siang gue mencoba untuk melihat di statistiknya di Aragon, dan memang mungkin paling bisa lah untuk meraih kemenangan, dan terbukti di race kali ini ya Marquez tempur dengan Pecco Bagnaia. Terus ada juga pembalap yang gue lihat dari KTM. KTM diwakili oleh Brad Binder sama Iker Lecuona. Duelnya itu sama Fabio Quartararo di pos 6 kalau nggak salah ya, 6-7 lah seingat gue. Terus di sana itu gue juga agak lucu sih pas si Binder mau masuk ya, kakinya Quartararo ini langsung turun ngebuka, jadi kayak ya kelihatannya kayak nendang aja tapi sebenarnya sih nggak nendang ya, cuma gue lucu aja ngeliatnya itu. Terus setelah itu
ada, gue gak tahu apa yang ada di pikiran Jack Miller, tapi ya gue lihat ini kayaknya ban depan udah apa ya, udah aus ya di pertengahan lap, sekitar lap berapa ya, lap 6 6 12 13 12 11 itu si Jack Miller mulai makin jauh gapnya sama backnya ya dengan Mark Marquez. Jadi dia ketinggalan cukup jauh. Pas di tikungan terakhir, anjing, dia ngelebar loh ya. Dia ngelebar terus disalip sama Alex Espargaro dan Joan Mir. Nah, ini gua keuntungan juga buat Joan Mir. Ya, gua berharap bahwa Joan Mir ini ya seenggaknya harusnya bisa lah untuk podium podium 2 lah minimal. Tapi ya gak apa-apa sih kalau bisa podium 3 aja, itu sudah jauh lebih baik sih daripada tidak podium kan, karena dia juga harus memangkas antara gap poinnya antara uh, Joan Mir sama si Fabio Quartararo ini. Dan kebetulan si Fabio Quartararo sempat terseok-seok di posisi ke-9 sebelum Iker Lecuona ini ngelebar di tikungan corkscrew. Sebelum tikungan corkscrew itu 89, terus di tikungan 10 dia di tikungan tersebut disalip oleh beberapa pembalap gitu. Dan Iker Lecuona gue lihat bisa tampil di posisi ke-6, 7 atau 6 kalau nggak salah. Itu ini poin plus harusnya ya, poin plus buat si Iker Lecuona ini. Kenapa? Karena dia bisa mengamankan satu slot kosong untuk MotoGP musim depan di tim satelit Yamaha. Kenapa? Ya bisa aja karena di Yamaha kan, di tim satelit Yamaha kan baru terisi Andrea Dovizioso, dan ini masih paling mungkin kalau gue bilang adalah ya si Iker Lecuona ini. Karena Iker Lecuona juga daripada dia ke WSBK atau turun kasta lagi ke Moto2, ya kan mending kalau masih ada di di MotoGP bersama tim satelit Yamaha. Ini poin plus juga loh sebenarnya, bisa di beberapa race ini Iker Lecuona bisa tampil jauh lebih baik lah daripada para pembalap KTM lainnya, seperti kayak ya Miguel Oliveira kan sejak paruh musim kemarin kan dia belum memperlihatkan lagi. Terus Brad Binder juga ya paling cuma Brad Binder sama si Iker Lecuona ini untuk KTM. Kalau Petrucci sih enggak, ya udahlah, enggak ada harapan lah kalau gue bilang ya kan. Terus pas dia udah ngelebar, dia disalip oleh beberapa pembalap. Dan setelah itu gue ngeliat juga ada beberapa yang ditayangkan di pos belakang. Itu ada Maverick Vinales, Luca Marini sama Valentino Rossi. Dan di sini gue juga nggak terlalu berharap banyak lah, karena kan ini kan first time Maverick Vinales memakai motor Aprilia yang berkonfigurasi mesin V4. Konfigurasinya mesin aja beda, otomatisnya kan braking pointnya juga beda, ya kan, engine brakingnya juga beda. Dan ini adalah tantangan baru lah buat Vinales, karena dengan finish di posisi ke-18 ya kalau nggak salah, 18-19, yaitu nggak ya, memang kalau untuk hasil balapan sih buruk, tapi kalau dengan motor baru not bad lah, karena masih bisa finish, nggak crash, sempet berada di posisi ke-16. Dan itu gue lihat ya karena motor Aprilia ini kan punya power, cuma kalah di tikungan aja gitu. Karena Vinales juga menyebutkan bahwa Aprilia ini sebenarnya punya keunggulan di beberapa sektor, kayak braking pas masuk tikungan, cuma kendalanya di pas masuk tikungan itu bagian depan masih ada sedikit getaran, jadi belum bisa dimaksimalkan untuk melahap tikungan. Tapi ada plus minusnya gitu. Terus Luca Marini paling bawah ya, paling belakang. Terus diikuti dengan Valentino Rossi juga. Terus Maverick Vinales, Cal Crutchlow juga ya gitu-gitu aja lah, nggak ada perkembangan. Terus yang paling gue sorotin race-nya itu Fabio Quartararo dengan si Enea Bastianini, ya kan. Enea Bastianini
Takaki Nakagami, terus Fabio Quartararo. Nah ini 3 pembalap ini harusnya bisa sih menyalip Fabio Quartararo. Cuma ya lu tau lah gitu ya kan. Quartararo kan memiliki keunggulan di beberapa sektor di di Aragon ini. Cuma ya kembali lagi karena ini bukan track favorit buat Fabio Quartararo, jadi ya kurang masuk lah gitu kasarnya. Dan yang paling gue sorot juga itu balapan ini tuh lucu banget anjing, gila. Gue ketawa loh serius. Terus yang paling sorot ya pos 1-2 gitu pas setelah 5 lap terakhir ya, antara duelnya si siapa Francesco Bagnaia sama Marc Marquez. Marc Marquez dikadalin terus loh, gila. Gue ingat ini triknya itu Dovizioso banget gitu ya. Ini triknya Dovi banget anjing, serius. Dan gua gua kira ini Marquez bisa menang kalau seandainya dia menyalip di titik yang tepat dan bisa melakukan braking yang tepat. Tapi dia memang melakukan braking yang tepat, cuma sedikit melakukan late braking untuk bisa mengejar gap antara dia dengan Peko Bagnaia pas melahap tikungan. Dan terbukti dia agak sering sedikit melebar, akhirnya diambil dari jalur dalam. Dan di situ gue ketawa gitu loh, anjing. Gue ingat banget ya antara battlenya dia sama Dovi di tahun 2017 itu kan rame banget gitu di situ. Terus ini duel ini tuh duel klasik kalau gue bilang ya, duel klasik antara Marquez versus Dovi, tapi bedanya bukan Dovi ini, tapi Pecco Bagnaia gitu. Jadi generasi baru dari pembalap Italia ini cukup memiliki potensi besar lah gitu untuk ini menjegal seorang kampiun MotoGP. Terus si Marquez juga masih berusaha keras di beberapa tikungan. Di tikungan pertama juga dia lebar parah sih sebenarnya, sampai nginjek green zone itu, sampai nginjek itu track limit. Bahkan dia kalau gue lihat masih bisa ngejar lagi di tikungan berikutnya ya. Terus setelah itu memasukilah detik-detik di mana ketegangan itu dimulai lagi, yakni last lap. Dan gue pikir kalau misalnya Pecco disalip di tikungan 2 atau di tikungan 3, mungkin Pecco gak bakal bisa nyalip. Tapi kalau disalip di tikungan pertama, tikungan ke-5 ya kalau gak salah 5, mungkin Pecco masih bisa menyalip. Tapi kalau pas di tikungan corkscrew ya, Marquez menyalip di tikungan 8-9, itu udah selesai, Pecco gak bisa ngapa-ngapain. Dan sayangnya Marquez ini melakukan kesalahan di tikungan ke-11. Dia melakukan late braking terlalu late banget, terlalu terlambat dia melakukan late untuk menyalip si Pecco Bagnaia. Akhirnya dia terkena sama strateginya sendiri. Jadi kayak lu lempar batu tapi depan lu itu ada trampolin yang diiniin, terus lu lempar batu kena muka lu cetak gitu. Anjing, gua ngakak parah lu pas dia melakukan late braking di tikungan 11. Gua ngakak parah serius, karena ya lucu aja gitu, lu dikandalin sama anak yang baru 3 musim berada di MotoGP sejak 2019, 20, 21. Ya hitungannya kan yang musim ini belum selesai, berarti kan dengan anak 2 tahun kalah gitu, bangsat. Ini kan terus ya nggak salahnya Marquez juga sih, karena ya mau gimana pun Marquez tetap belum sembuh lah gitu kasarnya ya, pasti fans Marquez bilangnya gitu sih. Itu senjata pamungkas kalau misalnya si Marquez kalah duel, senjata pamungkas. Ya setahu gue sih di grup-grup per MotoGP di Facebook ya seperti itulah. Tapi ya gue tetap ngucapin congratulations untuk Pecco Bagnaia, dan congratulations juga buat Ducati setelah sekian lama 10 tahun menantikan kemenangan
akhirnya lewat Pecco Bagnaia kemenangannya, dan ini kemenangan yang ke-250 buat pembalap Italia ya. Ya mungkin untuk reviewnya segini aja, nggak terlalu banyak karena gue sangat menyoroti banget ya di race 5 lap terakhir ini, karena serius ini keren banget dan gila anjing, ini lucu banget gitu balapannya. Kalau lu nonton mungkin ya, kalau lu bukan fans Marquez ya lucu-lucu aja gitu, kayak kayak gue bukan fans Marquez ya lucu-lucu aja gitu. Nggak tahu tuh, tapi kalau kalau si siapa Kang Dayat, gue gak tahu. Tapi yang jelas prediksi di video gue sebelumnya salah, total salah parah ya, termasuk si Quartararo ternyata di luar ekspektasi gue. Tapi ya untuk salah satunya ya naik lah gitu ya. Oke, mungkin segini aja untuk videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin kurang berkenan dengan apa yang gue sampaikan ya maklumin aja ya kan. Ya namanya juga buat ya seneng-senengan aja. Jadi jangan dibawa ke hati gitu ya. Oke. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.